anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Ibu Triwahyuni Tampu Bolon dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masih belajar tentang cerita fantasi pada kompetensi dasar 3-4, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama adalah kamu diharapkan mampu memahami struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang kedua, kamu diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang unsur intrinsik dari cerita fantasi. Hari ini kita mau belajar tentang struktur dari cerita fantasi. Struktur cerita fantasi itu atau nama lainnya adalah kerangka. Nah, setiap teks pasti memiliki struktur. Begitu juga dengan cerita fantasi. Apa saja struktur dari cerita fantasi? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian awal cerita. Kita akan menentukan teks itu orientasi atau paragraf itu orientasi jika dia berisi pengenalan mengenai tokoh dan latar cerita. Contohnya, saya sedang berada di rumah. Nah, di situ yang menjadi tokoh adalah saya dan latarnya di rumah. Jadi di sini diorientasi hanya pengenalan tokoh atau latar, belum ada masalah. Yang kedua, komplikasi. Nah, komplikasi dapat dibagi dua. Yang pertama, awal masalah. Yang kedua, klimaks atau puncak masalah. Nah, komplikasi ini adalah paragraf yang berisi rangkaian peristiwa yang berupa sebab akibat. Di sini, si tokoh akan diceritakan sedang apa, atau di sini si tokoh akan mulai ada masalah. Yang ketiga, resolusi, yaitu berisi penyelesaian atau akhir dari cerita. Nah, sampai di sini bisa dipahami kan tentang struktur cerita fantasi? Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita masuk ke aspek kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti orang. Contohnya, kata ganti yang orang pertama, tunggal, aku, saya, jamak, kami. Kata ganti orang kedua, tunggal, Anda, kamu, jamak, kalian. Kata ganti orang ketiga, tunggal, dia atau nama orang, jamak, mereka. Contohnya, aku belajar di rumah. Nah, di situ kata aku berarti kata ganti orang pertama, tunggal. Nah, kalau misalnya kita ganti kata aku itu menjadi nama orang. Misalnya, Erja belajar di rumah. Maka tokohnya Erja menjadi kata ganti orang ketiga, tunggal. Yang kedua, menggunakan kata yang mencerap panca indera. Nah, ini untuk cerita fantasi, dia terkhusus untuk deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Contohnya, masakannya memanjakan lidahku. Nah, di situ kata lidahku berarti menggunakan indera pengecapan. Contoh yang lainnya, contoh deskripsi latar tempat, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh hanya laptopku yang masih menyala. Tadi ini adalah latar tempat.
kemudian latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamarnya yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Yang ketiga, latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Yang ketiga, kata sambung penanda urutan waktu, yaitu setelah itu, kemudian, sementara itu, akhirnya, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Nah, contohnya dapat kamu lihat di bawah ini. Yang keempat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, ini berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Dia biasanya dimulai dengan kata tiba-tiba, tanpa diduga. Secara cepat datanglah musibah itu, dan lainnya. Nah, contohnya dapat kamu lihat berikut ini. Yang kelima, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Dari contoh di atas, kita dapat melihat ciri-ciri dari kalimat langsung. Demikianlah penjelasan tentang struktur dan aspek kebahasaan cerita fantasi. Semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan latihan. Sebelumnya, Ibu akan memberi contoh menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita fantasi. Baca dan pahamilah cerita fantasi Berlian 3 Warna. Setelah itu, kita akan menemukan struktur cerita fantasi. Semoga kalian dapat memahaminya. Nah, kita akan melatih kemampuan kamu dalam menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Sebagai tugasmu, yang pertama, catatlah struktur dan kebahasaan dari cerita fantasi yang sudah dijelaskan di dalam video. Yang kedua, tuliskanlah struktur dan telaalah kebahasaan dari teks cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada yang terdapat pada halaman 60 sampai 62. Udah bukan? Nah, kalau kamu belum paham, kamu boleh tanyakan melalui kolom komentar. Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang-orang lain pandai. Pramudia Anantatur. Selamat belajar!